Muslim Amerika Serikat boykot Hilton soal Masjid Uighur jadi hotel oleh China. Sejumlah organisasi Muslim di Amerika Serikat menyerukan boikot terhadap Hilton karena berencana membangun hotel di lokasi Masjid Uighur di Xinjiang yang dihancurkan pemerintah China. Hari ini, kami mengumumkan kampanye boikot global terhadap Hilton, ujar Direktur Eksekutif Organisasi Dewan Hubungan Amerika Islam atau CHAIR, Nihad Awad dikutip Al Jazeera pada Kamis 16 September 2021. Awad mengatakan bahwa CHAIR juga sudah bernegosiasi secara tak langsung dengan grup hotel untuk membatalkan rencana pembangunan hotel itu, namun pembicaraan itu tidak berhasil. Anda dan saya punya opsi untuk memilih kemana harus pergi dalam perjalanan Anda, atau melakukan pertemuan bisnis, atau mengadakan acara pernikahan ataupun perjamuan, kata Awad. Dalam pernyataan di situs resminya, CHAIR menyebut rencana pembangunan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berkontribusi terhadap penghancuran iman dan budaya etnis Uighur. CHAIR meyakini Hilton harus berada di pihak yang benar dengan mengumumkan akan membatalkan proyek ini dan menghentikan operasi apapun di wilayah Uighur sampai pemerintahnya mengakhiri penganiayaan terhadap jutaan orang tak bersalah, tulis CHAIR. Seruan boikot ini beredar setelah kabar bahwa Hilton berencana membangun hotel di atas lahan tempat Masjid Uighur pernah berdiri di Xinjiang. Pemerintah China menghancurkan masjid itu menggunakan bulldozer pada 2018 lalu. Pada Juli 2021, Kongres Amerika Serikat meminta Hilton Worldwide untuk menghentikan proyek tersebut. Salah satu juru bicara Hilton mengatakan bahwa mereka tak terlibat dalam pemilihan lokasi hotel tersebut. Menurutnya, model waralaba perusahaannya membuat mereka keterlibatan mereka dalam pengembangan dan pengelolaan properti terbatas. Namun kami dapat mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2019 lalu, sebuah grup independen Cina membeli tanah kosong lewat lelang publik dengan rencana pembangunan komersial termasuk hotel, katanya. Juru bicara itu kemudian berkata Hilton tak terlibat dalam pemilihan lokasi. China terus menjadi sorotan karena dianggap merenggut hak-hak minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Pada tahun 2017 hingga 2020, sekitar 16.000 masjid di 900 lokasi Xinjiang dihancurkan. Pejabat China menyatakan awal 2021 ini tak ada situs keagamaan di Xinjiang yang dihancurkan atau menjadi target pembatasan secara paksa. Selama Ramadan April lalu, Reuters meninjau sebagian masjid di sana. Beberapa dihancurkan, sebagian sisanya sudah rata dengan tanah, ungkapnya. Di sisi lain, siksa Muslim Uighur, pejabat Cina dilarang ke Eropa dan aset dibekukan. Sanksi Uni Eropa terhadap Cina terkait pelanggaran HAM, genosida, penyiksaan terhadap Muslim Uighur. 4 pejabat dibekukan asetnya dan dikenakan larangan perjalanan. Uni Eropa menerapkan sanksi atas 4 pejabat Cina tersebut, termasuk pejabat keamanan, terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Sanksi pertama terhadap Beijing dalam lebih 30 tahun. Para menteri luar negeri Uni Eropa menyepakati larangan perjalanan dan membekukan aset terhadap 4 pejabat termasuk kepala polisi di Xinjiang serta Direktur Biro Keamanan Publik Chen Mingguo. Uni Eropa mengatakan Chen bertanggung jawab atas pelanggaran serius hak asasi manusia. Namun anehnya, China mengelak telah lakukan pelanggaran HAM di Xinjiang dan berkilah bahwa kamp di provinsi itu ditujukan untuk pelatihan dan diperlukan untuk memerangi ekstremisme. Pekan lalu, organisasi HAM Amnesty International menuduh China memisahkan secara paksa keluarga minoritas Muslim Uighur dengan mengambil anak-anak dan menempatkan mereka ke panti-panti asuhan pemerintah. Dalam laporan baru
baru yang dikeluarkan Amnesty. Lembaga ini menyerukan Cina mengembalikan anak-anak yang saat ini berada di panti asuhan tanpa izin orang tua mereka. Kasus pengambilan anak secara paksa ini terungkap setelah Amnesty berbicara dengan orang-orang Uighur yang meninggalkan Cina untuk menyelamatkan diri. Sejumlah organisasi HAM menyatakan pemerintah Cina menahan lebih dari 1 juta warga Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Cina menghadapi tuduhan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti kerja paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, dan pemerkosaan yang diyakini dilakukan oleh aparat terhadap Muslim Uighur dan anggota etnis minoritas lain. Tuduhan itu dibantah dan Beijing mengatakan yang mereka lakukan adalah mengirim mereka ke kamp reedukasi dalam upaya memerangi terorisme. Karena akses di Xinjiang sangat dibatasi, Amnesty mengumpulkan kesaksian dari orang-orang Uighur yang meninggalkan kawasan itu sebelum represi meningkat. Kesaksian tersebut antara lain didapat dari Mihriban, kader dari Aplikim Memtinin. Mereka menyelamatkan diri ke Italia setelah menerima perlakuan buruk dari polisi. Saat itu polisi lain memaksa mereka menyerahkan paspor. 4 anak Mihriban, kader Aplikim Memtinin, dititipkan ke kakek dan nenek mereka. Amnesty mengatakan yang terjadi kemudian sang nenek dikirim ke kamp reedukasi sementara sang kakek diinterogasi polisi. Keluarga kami yang lain tidak berani merawat anak-anak kami setelah kejadian yang menimpa orang tua kami, kata Mihriban kepada Amnesty. Mereka takut mereka akan dikirim ke kamp jika berani mengambil anak-anak kami. Ditangkap polisi, Mihriban dan Abliki mendapat izin dari pemerintah Italia untuk mendatangkan anak-anak mereka. Namun dalam perjalanan, anak-anak itu ditangkap oleh polisi dan ditempatkan di panti asuhan pemerintah, kata Amnesty. Sekarang anak-anak kami berada di tangan pemerintah Cina. Saya tidak tahu apakah kami bisa menemui mereka lagi. Kesaksian juga didapat dari Omer dan Meryem Faruq yang menyelamatkan diri ke Turki. 2 anak terkecil mereka dititipkan ke kakek nenek karena tidak punya paspor, kata Amnesty. Kemudian Omer dan Meryem mendapatkan kabar bahwa orang tua mereka ditangkap dan sejak itu mereka tidak pernah tahu nasib 2 anak mereka. Amnesty meminta agar Cina membuka akses tidak terbatas bagi para pemantau HAM, peneliti independen dan wartawan ke Xinjiang. Mereka juga mendesak agar anak-anak Uighur yang diambil paksa itu dikembalikan ke pihak keluarga. Cina menerapkan kebijakan yang kejam di Xinjiang yang memisahkan keluarga, anak-anak dilarang meninggalkan panti asuhan, orang tua menghadapi persekusi dan penangkapan jika mereka pulang dan mengambil anak-anak itu, kata Alkan Akad, peneliti Amnesty International untuk masalah Cina. Cina membantah telah melakukan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Namun sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda menyatakan Cina melakukan genosida terhadap warga Uighur. Legislasi serupa yang diusulkan di Inggris ditolak oleh parlemen.